Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Wahdania dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan isolasi, identifikasi, dan uji sensitivitas bakteri Westphal terhadap antibiotik. Latar belakang kasus yang diambil, pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sapihan biasanya ditandai dengan mencet warna putih. Pada kasus ini, kita akan melakukan identifikasi terhadap feses putih pada babi tersebut. Untuk mengidentifikasi bakteri tersebut dilakukan mulai dari pewarnaan geram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas antibiotik. Adapun alat laboratorium yang perlu disiapkan, yang pertama ada tabung Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung atau memanaskan larutan. Selanjutnya ada inkubator untuk inkubasi mikroba pada suhu yang terkontrol. Ada timbang digital untuk menimbang bahan yang dibutuhkan agar akurat. Ada OC untuk memindahkan koloni mikroba, needle untuk menanam mikroba dengan cara ditusuk, cawan petri untuk wadah penyimpan dan pembuatan kultur media mikroba, autoclave yang berfungsi untuk melestarikan alat dan bahan, ada apibunsen untuk melestarikan OC dan needle, tabur nya berfungsi sebagai tempat beresihkan berbagai macam larutan kimia atau tempat menyediakan mikroba pada media cair. Rak tabung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi. Tabung info yang berfungsi untuk penutup tabung Erlenmeyer atau tabung reaksi. Ini penjelasan dari alat laboratorium yang digunakan tadi beserta fungsinya pada pembuatan media dan bahan yang diperlukan, yaitu gelas Erlenmeyer, gelas ukur, timbangan digital, hose, needle, cawan petri, autoclave, inkubator, api bunsen, korek api, magnetis stirrer, sendok, hotplate, media asimetrin blue agar atau EMBA, alkohol, aluminium foil, dan aqueous. Prosedur kerja. Yang pertama itu menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan, menimbang EMBA sesuai prosedur yang dikemasan, penimbangan media dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian sabuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Setelah itu menambahkan aqueous dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata. Kemudian memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnetis stirrer sampai media tercampur atau homogen. Setelah media dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya, lestarikan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit, tekanan 1 atmosfer, dan suhu 121 derajat Celcius. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan petri steril secara aseptis. Selanjutnya, medium yang telah dituangkan ke cawan petri diinkubasi selama 24 jam dengan posisi cawan petri terbalik. Ini hasil setelah diinkubasi selama 24 jam menggunakan media EMBA yang merupakan media yang berkonsistensi padat, yang selektif, dan diferensial dengan fungsi membedakan tipe pertumbuhan koloni bakteri yang bisa memfermentasi laktosa dan tidak bisa memfermentasi laktosa. EMBA adalah media selektif dan media diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram positif negatif dan pada umumnya digunakan untuk isolasi dan diferensiasi bakteri non-fecal coliform dan fecal coliform. Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui morfologi bakteri serta untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan warna pada bakteri gram positif dan negatif menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur jenis sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram positif memiliki struktur jenis sel dengan kandungan peptidoglika yang tebal, sedangkan gram negatif kebalikannya, yaitu memiliki dinding sel dengan kandungan lipid yang rendah. Pada pewarnaan ini, reagen yang digunakan ada 4 jenis, yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pewarnaan gram, yaitu mangkok pewarna, botol penyemprot, kaca objek, pipet, OC, api bunsen, mikroskop, larutan amonium oksalat, kristal violet kertas, aquades, alkohol 95%, biarkan bakteri murni, larutan safranin, iodin, tisu, dan perkapi. Langkah kerja untuk pewarnaan gram pastinya perlu menyediakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian, bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 95% dan dilewatkan beberapa kali di atas api bunsen. Ambil isolat bakteri dengan OC secara aseptis dan dioles tipis pada gelas objek. Kemudian fiksasi spesimen dilakukan dengan melewatkannya di atas api bunsen.
Setelah itu, teteskan kristal violet pada gelas objek sampai menutupi seluruh sediaan dan diamkan selama 30 sampai 60 detik pada suhu ruangan. Kemudian cuci secara perlahan dengan aquades selama 5 detik. Jika gelas objek yang sudah terlihat berwarna biru, ditetesi dengan larutan gold. Dibiarkan selama 1-2 menit dalam suhu ruangan, lalu dicuci pada air mengalir selama 5 detik. Kemudian dilakukan dekolorisasi dengan alkohol 95%. Preparat dibilas dengan air selama 5 detik untuk menghentikan aktivitas dekolorisasi. Gelas objek yang ditetesi dengan safranin dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian dibilas dengan air secara perlahan selama 5 detik dan keringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah itu, teteskan minyak emersi pada objek dan diamati di bawah mikroskop untuk melihat bentuk bakteri terhadap zat warna. Ini hasil dan pembahasan pada pewarnaan gram, ini foto di bawah mikroskop. Dari pemeriksaan dengan metode pewarnaan gram yang dilakukan pada babi yang mengalami lensa putih, bakterinya berwarna merah yang menandakan bahwa bakterinya adalah gram negatif. Karena bakteri gram negatif mengandung lipid lebih rendah, sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Jadi, dapat ditentukan penyebab lensa putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Tahap isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi bakteri yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menemukannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Metode yang digunakan yaitu metode Chauen-Gorres. Media isolasi yang digunakan yaitu media natrium agar dan embat. Identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai mediakan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri dengan melakukan uji TSIA atau triple sugar iron agar, siman sitrat agar, sulfur indomotility, MRVP, dan uji glukosa atau gula. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam isolasi dan identifikasi bakteri, ada jarum ose, Vincent, pipet tetes, inkubator, Erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, rak tabung, alkohol, fesas babi, media Na, media emba, media TSA, media SIN dan COVAX, media MRVP, SCA, dan glukosa. Selanjutnya langkah kerja untuk isolasi bakteri pada media Na dan emba, yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian mendisinfektan tempat menggunakan alkohol 70%, lalu panaskan ujung jarum ose dengan api bunsen, kemudian ambil sampel dengan ose yang sudah steril dengan hati-hati, buka cawan petrinya yang berisi media yang mau ditanam bakteri, dan kemudian didekatkan dengan api bunsen. Setelah itu, goreskan bakteri secara perlahan ke media Na dan embat tersebut. Jika sudah melakukan pemberesan, tutup kembali cawan petri. Kemudian masukkan media tersebut di mesin inkubator selama 24 jam. Setelah diinkubasi, identifikasi koloni bakteri pada media emba dan Na. Selanjutnya, langkah kerja untuk identifikasi bakteri. Pertama ada TSIA dengan cara panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biarkan bakteri dengan ose, tanam dengan cara ditusuk pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose, lalu usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam, kemudian amati dan catat hasilnya. Kemudian adaptasi, caranya panaskan ose, ambil biarkan bakteri lalu ditanam dengan cara ditusuk pada medium SIN, inkubasi selama 37 derajat Celcius selama semalam, kemudian amati dan catat hasilnya. Untuk melihat ada tidaknya produksi induk, maka biarkan bakteri dideteksi dengan reagen Ehrlich atau COVAX. Kemudian media MRVP sama panaskan ose, ambil biarkan bakteri lalu tanam dengan mencairkan ose ke dalam medium, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Kemudian biarkan bakteri dibagi menjadi dua, yaitu reagen yang dideteksi oleh MR dan reagen FVP. Kemudian amati dan catat hasilnya. Kemudian media SCA, langkah kerjanya sama, panaskan ose, kemudian ambil biarkan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose, mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring mediumnya. Inkubasi selama semalam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya amati dan catat hasilnya.
Selanjutnya uji glukosa. Caranya sama, itu panaskan offset, kemudian ambil biarkan bakteri, lalu tanam dengan mencampurkan offset ke dalam rejim glukosa. Inkubasi selama semalam dengan suhu 30 derajat Celcius, lalu amati dan catat hasilnya. Selanjutnya ini hasil dari isolasi pada media Na. Hasilnya positif E. coli ditandai dengan terdapatnya goresan putih di sepanjang media. Terus pada media Mba adanya perubahan warna jadi hijau metalik di sepanjang permukaan media. Perubahan warna ini terjadi karena E. coli tidak dapat menfermentasi laktosa sehingga meningkatkan kadar asam media. Selanjutnya pada uji biokimia ini gambar sebelum diinkubasi. Ini setelah diinkubasi selama 24 jam. Selanjutnya pembahasan pada uji biokimia. PSIA positif E. coli ditandai dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning dan dihasilkannya gas O2 di bagian bawah sehingga gas tersebut terperangkap dan mengangkat agarnya ke atas dan tidak terbentuk warna hitam, berarti tidak dihasilkan gas H2S atau hidrogen sulfit. Kemudian SIM, hasil sulfitnya negatif, tidak ada warna hitam, indol positif, ada cincin merah di atas medium, dan motility positif dengan adanya efek kabur atau bekas tusukan yang warnanya kerugian berarti positif E. coli. Kemudian MRPP hasilnya positif E. coli ditandai dengan perubahan warna setelah ditetesin methyl red yang awalnya kuning berubah menjadi merah. Kemudian SCA tidak terdapat perubahan warna atau warnanya tetap hijau terjadi karena E. coli tidak memiliki enzim sitrat permease sehingga tidak dapat menfermentasi sitrat. Selanjutnya glukosa terdapat perubahan warna medium menjadi kero dan kekuningan yang menandakan positif E. coli. Dan kemungkinan adanya produksi gas yang terlihat sebagai gelembung atau retakan pada medium. Tahap uji sensitivitas antibiotik. Uji ini merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Uji kepekaan atau sensitivitas bertujuan untuk mengetahui daya kerja atau efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat putih bakteri. Semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk, maka antibiotik tersebut semakin sensitif. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji sensitivitas antibiotik ada rak tabung, ose, lampu bunsen, penggaris, inkubator, korek api, spidol, pincet, cotton swab. Di sini juga ada tabung reaksi, isolat bakteri Westcott, agar melahirkan atau MHA, disbasitrasin, koram penikol, doxycycline, dan streptomycin. Selanjutnya prosedur kerja yaitu pertama ambil kata swab kemudian celupkan ke dalam media, tempel kata swab media di dinding tabung agar kata swabnya tidak terlalu cair. Kemudian tanamkan ke dalam media MHA dengan cara menggores jejak sampai merata. Setelah itu ditutup cawan petri. Kemudian bagi 4 media dengan membuat garis di cawan petri menggunakan spidol. Setelah itu ambil antibiotik menggunakan pincet dan tempelkan empat antibiotik pada permukaan media yang telah dibagi empat tadi. Perhatikan jarak antara antibiotik tersebut minimal 2 cm. Kemudian inkubasikan media selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu ukur diameter antibiotik dengan penggaris, kemudian catat hasilnya. Ini hasil yang telah diinkubasi selama 24 jam. Basitrasin sudah terbentuk zona hambatan, kemudian streptomycin terbentuk zona hambatan 11 mm, doxycycline terbentuk hambatan 17 mm, dan koram penikol terbentuk zona hambatan 21 mm. Setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan derang, uji biokimia serta gula-gula, hasilnya menunjukkan bahwa mencet putih pada babi disebabkan oleh E. coli. Kemudian dilakukan uji sensitivitas antibiotik basitrasin, koram penikol, doxycycline, dan streptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut, hasilnya menunjukkan basitrasin tidak terbentuk zona hambatan atau resistan. Koram penikol terbentuk zona hambat 21 mm artinya sensitif, doxycycline terbentuk zona hambat 17 mm intermediate, dan streptomycin terbentuk zona hambat 11 mm artinya resistan. Setelah melakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan derang, uji biokimia serta uji gula-gula bahwa mencet putih pada babi tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli. Setelah itu dilakukan uji sensitivitas antibiotik, didapatkan hasil antibiotik yang sensitif atau PK dengan terbentuknya zona hambat 21 mm, artinya bisa digunakan adalah antibiotik koram penikol. Selanjutnya ini daftar pustaka.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua.